Selamat pagi buat teman-teman di sana yang mendengarkan podcast Pen bersama Farah dan Alifa dan Michelle juga. Podcast perdana kita nih yang akan banyak sharing tentang berbagi ide mengenai bisnis. Nah, ini kan podcast perdana kita nih, Kak. Pertama kali kita bikin podcast, dan ini episode perdana kita juga. Enaknya kita mau bahas apa ya, Kak? Biar pendengar tuh bisa pertama kali buat dengar podcast kita juga chill-chill, sambil chill-chill gitu ngedengerinnya. Kita mau bahas apa sih, Kak, dalam episode pertama ini? Kayaknya sih episode pertama kali ini kita pengen ngebahas tentang desain, creativity, brand, and people. Kenapa sih dalam episode ini kita membahas topik ini? Menurut kamu gimana, Michelle? Menurutku sih dalam membangun bisnis ya, apalagi penting banget sih kita bisa merencanain bisnis secara matang sama jelas dari awal. Kita harus tentuin dulu nih partner bisnis kita yang cocok atau yang sesuai dengan kepribadian kita, dan juga bisnis value ke depannya tuh seperti apa, biar bisnis yang kita bangun itu berjalan dan berkembang untuk jangka waktu yang lama nih. Jadi nggak cuma sebatas bisnis yang anget-anget di awal dia doang gitu. Menurut kakak gimana? Benar banget, Michelle. Dari awal kita bangun bisnis tuh harus tetapin dulu nih orang-orang yang mau diajak kerja sama. Partner kita siapa gitu. Agar kita di segala kerja, kita kerja harus ada trust kan ya. Kalau ada trust, kita dari awal, kalau kita nggak percaya dari awal, gimana kita mau mulai berbisnis kan gitu. Akan bakal ada masalah gak sih yang timbul ke depannya, apalagi kita udah bawa-bawa hal keuangan nih gitu yang sensitif, kalau bisa kacau lah ke depannya. Yes, aku setuju banget sih dengan apa yang kita bahas hari ini. Ada desain dan branding tentang bisnis ya. Nah, dalam dalam desain dan branding ini kita bisa nih menceritakan value dari produk yang ingin kita jual. Terus sebuah bisnis juga harus tahu positioning brand yang mau kita taruh di mana nih. Tuh. Bener sih, Kak. Kayaknya penting banget ya desain sama branding itu ternyata. Jadi semua bisnis atau brand tuh nggak cuma ya tugasnya cuma jualan produk doang biar mencapai target sales gitu. Tapi juga harus jadi storyteller sih ke masyarakat buat nyampain value dari produk kita nih yang kita jual tuh apa, biar masyarakat tuh ngerti sama percaya sama produk kita, terus ngerti juga kenapa sih alasan mereka harus beli barang yang kita jual. Ya, sekarang juga zamannya bukan hard selling gitu kan. Sekarang lebih ke zaman soft selling gitu, online dan offline. Sekarang udah lebih ke online lah, di mana brand itu menyampaikan value dari produk yang mereka jual. Dan build the brand juga harus bangun secara organik gitu, biar secara bisnis kita bisa berkembang sejalan gitu dengan apa yang kita tuju gitu. Benar banget sih, Kak. Apalagi dibantu sama media sosial dan internet kan beberapa tahun belakangan ini. Jadi sebenarnya itu platform masif sih yang bisa pembisnis pakai untuk memasarkan produk ya. Kita juga belakangan ini pasti sering ngelihat sebut aja 2 platform yang emang lagi booming banget nih buat sebagai platform jualan, ada Instagram sama TikTok buat brand itu memasarkan produknya. Kita juga lihat sekarang banyak yang soft selling gitu ya, Kak. Karena tuh masyarakat emang udah pinter sih sekarang, sama kayak kita kalau ngelihat orang yang jualan terlalu hard selling juga males lah ngelihatnya, pasti kita nge-skip kan. Iya, benar banget. Jadi emang paling susah sih kalau buat brand baru untuk memancarkan citra produk mereka atau citra brand mereka itu sendiri. Susah untuk build the brand. Kayak build sebuah brand tuh emang it takes effort, time, sama konsistensi untuk membangun mindset orang sama trust masyarakat ke brand kita gitu. Soalnya kita juga harus nunggu feedback kan dari masyarakat tuh, sebenarnya mereka tuh feedbacknya memberikan positif atau negatif sih ke produk kita. Nah, itu emang takes time, effort, sama konsistensi buat kita bisa ngeliat hal itu, dan di situ sih
kalau menurut aku kreativitas seseorang atau kreativitas pebisnis itu bekerja. Kalau menurut kakak gimana? Betul banget sih Michelle. Apalagi kalau misalkan kita mau exciting brandnya nih. Sempat juga nih kita ada dugaan negatif tuh tentang brand kita kan. Wah itu susah banget sih untuk bring trust back to the people-nya. Makanya nih dari awal kita buat usaha sebisa mungkin kita kasih kepercayaan nih kepada calon pelanggan kita tentang apa Benar-benar. sih yang produk yang kita jual gitu. Makanya pokoknya bangun trust itu memang susah banget kan. Kita harus percaya dulu. Memang nggak gampang, nggak cepet gitu. Nggak bisa dengan semalam aja kayak kita bikin candi gitu. Nggak bisa secepat itu kan. Ya, makanya itu penting banget sih dari awal tuh kita tahu nih arahan bisnis kita nih mau kemana, terus kita mau jual produk seperti apa, terus cara penyampaian value kepada masyarakat tuh kayak gimana, biar masyarakat tuh ingat sama produk yang kita jual tuh apa sih gitu kan. Jadi penting banget tuh positioning brand itu buat kalangan seperti apa. Gitu. Benar-benar. Positioning itu Iya. penting banget memang. Kita nggak bisa tentuin brand kita yang cocok di segala kalangan karena orang ada pride-nya sendiri kan. Nah, kita harus tentuin bisnis kita tuh lebih condong ke orangnya seperti apa gitu. Segmen pasar kita tuh di mana gitu. Biar kita mau jualan baju untuk kalangan menengah ke bawah dengan kisaran harga baju yang 150 ya 1-2 tahun berjalan, hasilnya sangat memuaskan. Bahkan pelanggan-pelanggan juga banyak yang repeat order di toko baju kita. Terus selanjutnya kita mau expand bisnis nih, ceritanya kita mau coba jual baju dengan kualitas lebih jauh, dan tentunya dengan harga yang jauh juga. Jadi, misal jadi 500.000 di kalangan atas. Saya nggak percaya baju itu yang 500.000, ya bakal jarang yang beli gitu. Karena dengan awal pasarnya brandnya itu di menengah gitu, bukan di atas. Jadi ke pelanggan lama ya mikir gitu, kenapa jadi harganya segini gitu. Dulu kita beli dengan harga 150, kenapa tiba-tiba kita jadi harus mahal beli dengan harga tiba-tiba. Oh iya, dengan tiba-tiba dengan harga 500.000 gitu. Iya nggak sih? Benar-benar. Aku setuju banget sih. Masyarakat kalangan atas tuh pasti punya pride tersendiri sih atas barang-barang yang mereka beli atau mereka pakai gitu. Misalkan kayak mereka kalangan atas gitu, udah biasa tiap weekend ke mall belanja baju yang di atas 500.000, ya pasti mereka juga males kalau ngelihat harga baju yang harganya 100.000-an, 150. Ya mereka buat approach ke produk tersebut kalau udah ngeliat harganya juga kadang males gitu. Justru emang lebih susah banget sih susah banget kalau untuk satu brand itu dari emang target pasarnya buat kalangan bawah, terus dia mau expand their bisnis buat kalangan atas tuh malah lebih susah kalau menurut aku, karena belum tentu loyal customer-nya itu bakal kasih feedback yang positif buat buat produk baru yang mereka luncurkan gitu. Kalau menurut aku lebih gampang malah buat bisnis yang target marketnya buat dari kalangan atas buat expand their business buat ke kalangan bawah, karena buat kalangan bawah yang bisa beli brand itu brand yang udah terkenal buat kalangan atas yang barang-barangnya mahal, pasti mereka juga nambah pride tersendiri kan buat mereka sendiri gitu. Kalau menurut Kak Diva gimana Kak? Makanya sih kita tuh nggak heran ya kan kalau misalnya ada satu kepala perusahaan nih biasanya tuh dia bikin kayak 2 brand. Jadi satu itu untuk menggapai pasar bawah, menengah ke bawah, dan satu pasar itu untuk menengah ke atas. Padahal sih sebenarnya sama aja tapi brandnya aja yang berbeda gitu. Jadi tergantung sih kita mau jualnya marketingnya ke yang menengah ke atas atau menengah ke bawah gitu sih. Benar, daripada mereka susah-susah nih expand, memperbesar atau memperluas bisnisnya buat menggapai semua segmen pasar yang belum tentu juga masyarakat kasih feedback positif atau tetap loyal sama brand mereka ya lebih baik buat satu brand lagi untuk
memposisikan brand mereka dari awal yang udah fokus buat kalangan atas atau kalangan tertentu gitu. Nah, apalagi dengan sekarang adanya internet. Sebenarnya kita semakin dimudahkan ya, iya nggak sih, dengan mencari referensi ide dan pemasaran produk gitu. Menurut kalian gimana fungsi platform-platform digital saat ini? Semakin memudahkan brand tentunya kan memasarkan brand, iya nggak sih? Ya, dengan ada internet sih sebenarnya kita semakin mudah ya untuk cari referensi ide. Tinggal dipilih aja nih cocok dengan brand kita tuh seperti apa sih gitu kan. Nah, gunanya platform-platform yang ada sekarang ini sebenarnya juga sebagai senjata nih buat para brand untuk memasarkan produk value yang mereka tawarkan gitu kan. Jadi kita tuh harus memasarkan produk kita secara menarik gitu agar calon customer tertarik sama produk yang kita jual gitu. Benar, apalagi platform yang tadi udah aku bilang kan, kayak Instagram sama TikTok itu kan sebenarnya sekarang lagi booming banget lah buat, jadi saya ya senjata buat para brand sih, buat pasarin produk ya. Tapi emang dalam menggunakan platform marketing nih yang kita mau gunain, kita benar-benar harus ngerti sih cara penggunaannya, gimana cara bikin postingan kita atau produk kita yang kita jual lewat platform tersebut tiba-tiba bisa booming gitu. Terus kita juga harus tahu tuh, harus pelajarin juga algoritma sosial media yang cocok buat brand kita. Terus yang yang cocok sama yang sesuai sih buat kita nyampein value produk kita ke masyarakat. Dan sampai media sosial kita nih yang kita pakai malah jadi bumerang balik buat brand kita. Misalkan value yang kita mau value yang mau kita sampaikan malah salah gitu ke masyarakat. Terus teknik atau ya tata cara untuk postingnya juga salah. Itu malah menurutku buang-buang waktu sih sama tenaga, karena feedback dari masyarakat juga adanya menurun atau bisa jadi ya nihil gitu. Iya, malah jadi sia-sia gitu kan ya. Benar-benar banget. Kita nggak berasa nih ya udah banyak sharing. Mungkin intinya kenapa branding penting di sebuah bisnis ya, pasti branding juga kuat gitu, membutuhkan ide dan kreativitas yang menunjang tentunya untuk bisnis kita sendiri gitu. Kita nggak mau kan bisnis kita kolaps gitu aja gitu karena kita nggak pintar-pintar membrandingnya gitu. Ya mungkin sekian dari kami para Aldifah dan Michelle di acara podcast. Semoga sharing-sharing kita bisa bermanfaat untuk semua yang di luar untuk memulai bisnis wirausaha mungkin ya. Good luck untuk kalian semua. Stay safe, stay healthy, dan selamat pagi. Bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Iya, terima kasih.